Izinkan kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novel Alwifari dengan NIM 1724040. Nama saya Yusuf Iwan Tradina dengan NIM 1724049. Nama saya Fida Royan dengan NIM 1724035. Saya Zahra Al-Murni dengan NIM 1724059. Saya Risa Mutri dengan NIM 1724043. Saya Tiara Syarahuri dengan NIM 1724062. Oke, di sini kelompok kami membahas tentang analisis komunikasi dalam pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Udah mulai, Mas Ucup mau? Permasalahan yang pertama ini adalah identifikasi isu dan permasalahan. Isunya sendiri adalah pemecatan Sintayong yang sebagai pelatih tim nasional Indonesia oleh PSSI yang menimbulkan kontroversi besar. Padahal Sintayong sendiri sudah meloloskan Indonesia ke putaran 3 Piala Dunia 2026. Permasalahan yang pertama itu ada ketidakjelasan alasan pemecatan. Pemecatan ini disebabkan oleh PSSI yang tidak memberikan alasan transparan yang memicu banyak sekali spekulasi. Untuk yang kedua itu ada reaksi keras dari publik. Reaksi kerasnya berupa supporter yang tidak menerima pemecatan ini, menuding PSSI yang tidak mendengarkan aspirasi dari mereka. Yang ketiga itu framing media yang memperbesar kontroversi. Framing media sendiri dari media Metro TV, media tersebut selalu menyoroti permasalahan yang sangat memperkuat isu kesan ketidakadilan terhadap Sintayong sendiri. Konflik internal di tim nasional. Konflik internal di tim nasional itu sebagai alasan utama pemecatan Sintayong, tetapi tidak dijelaskan secara rinci oleh PSSI. Di sini ada stakeholder yang terkait. Yang pertama itu Metro TV sebagai media yang menyajikan berita terkait pemecatan Sintayong. Yang kedua ada PSSI yang memberikan keputusan terkait pemecatan Sintayong. Yang ketiga sendiri ada Sintayong sebagai pelatih timnas nasional Indonesia yang diberhentikan oleh PSSI. Yang keempat ada Erick Thohir selaku direktur PSSI atau ketua PSSI yang memberikan wawancara eksklusif terkait pemecatan ini. Yang kelima itu ada tim nasional Indonesia sebagai stakeholder yang sangat berdampak terhadap permasalahan ini. Yang keenam ada publik dan supporter sepak bola Indonesia yang tidak menerima alasan pemecatan ini. Yang ketujuh ada media lain dan jurnalis yang selalu memberikan isu negatif terhadap permasalahan ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zara. Nah, di sini ada proses komunikasi berdasarkan Kotler 2000. Nah, berdasarkan Kotler 2000 ini minggu kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bapak. Jadi ada sender, encoding, message, decoding, receiver, respons sama feedback. Yang pertama itu kita bakal bahas satu-satu dari semua stakeholder yang ada. Yang pertama ada Metro TV, itu sendernya lembaga penyiaran media. Yang kedua ada encoding. Encoding ini memilih dan menyusun berita dengan teknik framing. Framing itu di sini ada yang tahu nggak framing itu apa? Nah, jadi framing itu cara untuk membingkai suatu peristiwa. Jadi kayak biasanya itu digunakan untuk menentukan sudut pandang atau perspektif tertentu terkait peristiwa tersebut. Teknik framing tertentu menggunakan metafora, catch phrases, dan visual image. Yang ketiga ada message atau penerima atau pesan berita yang disajikan dalam program kontroversi mengenai pemecatan Sintayong. Selanjutnya ada decoding, yaitu audiens atau pendengar menerima dan menafsirkan berita berdasarkan perspektif atau sudut pandang yang telah dibingkai oleh Metro TV. Selanjutnya ada receiver, itu penerimanya yaitu publik, supporter sepak bola, serta stakeholder terkait seperti Sintayong, PSSI, dan lainnya. Terus yang selanjutnya ada respons. Publik ini memberikan reaksi terhadap berita baik berupa dukungan atau kritik terhadap PSSI. Selanjutnya ada feedback atau umpan balik, yaitu Metro TV
proses komunikasi yang kedua itu ada PSSI, yang sendernya itu organisasi yang mengumumkan keputusan pemecatan Sinteyong, itu adalah PSSI. Selanjutnya ada encoding atau pengkodean, itu menggunakan pernyataan resmi, konversi pers, dan wawancara dengan Erick Thohir, ketua PSSI, untuk menjelaskan alasan pemecatan Sinteyong. Selanjutnya ada message atau pesan, itu keputusan pemecatan didasarkan pada evaluasi kinerja, konflik internal, dan strategi masa depan tim nasional sepak bola Indonesia. Selanjutnya ada decoding, itu media dan publik menafsirkan pesan ini sesuai dengan perspektif mereka. Jadi perspektif atau sudut pandang mereka masing-masing, termasuk kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut. Selanjutnya ada receiver, penerimanya ini itu ada Metro TV, media lain, pemain, juga publik sepak bola. Kemudian ada respons, beragam reaksi ini muncul, termasuk kritik dari supporter dan diskusi di media sosial. Selanjutnya ada feedback atau umpan balik, itu PSSI dapat melihat tekanan publik dari berbagai reaksi, seperti trending topik di media sosial dan unjuk rasa supporter sepak bola. Selanjutnya akan dibahas oleh Oke, terima kasih Zara. Di sini ada proses komunikasi berdasarkan Kotler 2000, yaitu Sinteyong. Yang pertama ada sender. Sender itu Sinteyong menyampaikan pernyataannya resmi atau wawancara langsung. Yang kedua itu encoding, menyampaikan pandangannya terkait pemecatan, kemungkinan bisa melalui media atau wawancara langsung. Terus yang ketiga ada message, pembelaan terhadap dirinya terkait klarifikasi mengenai situasi internal tim. Selanjutnya ada decoding, publik dan media akan menginterpretasi pernyataan Sinteyong bisa sebagai bentuk perlawanan atau penjelasan profesional. Terus ada receiver, publik, media, dan PSSI. Selanjutnya ada respons, publik bisa mendukung, bisa memberikan dukungan atau tetap mempertanyakan keputusan PSSI. Selanjutnya ada feedback, reaksi publik terhadap pernyataan Sinteyong akan tercermin dalam media sosial atau diskusi publik. Selanjutnya ada publik dan supporter sepak bola. Yang pertama itu ada sender, supporter dan publik yang memberikan pendapat melalui media sosial, aksi protes atau diskusi di berbagai platform. Terus yang kedua ada encoding, menyampaikan opini, kritik, dan atau dukungan dalam bentuk komentar, video, meme, dan berbagai petisi online. Selanjutnya ada message, kritik terhadap PSSI, dukungan untuk Sinteyong, atau dukungan terhadap keputusan pemecatan. Selanjutnya ada decoding, media dan PSSI menafsirkan reaksi publik sebagai indikator sentimen masyarakat. Kemudian ada receiver, yaitu ada Metro TV dan masyarakat luas. Kemudian ada respons, PSSI merespon dengan pertanyaan tambahan atau tetap pada keputusan awal. Kemudian terakhir ada feedback, jika tekanan publik besar, PSSI bisa mempertimbangkan revisi kebijakan atau strategi komunikasi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Terima kasih Tiara. Nah, yang selanjutnya itu ada proses komunikasi berdasarkan Keluar 2000 di media lain dan jurnalis. Nah, yang pertama itu ada sender. Nah, media lain yang mengangkat isu pemecatan Sinteyong. Dan yang kedua itu ada encoding, menyajikan berita dengan sudut pandang yang berbeda, baik mendukung atau mengkritik keputusan PSSI. Nah, terus yang ketiga itu ada message, itu berita, opini, terus dan analisis terkait kontroversi pemecatan Sinteyong. Terus yang keempat ada decoding, itu publik akan mengonsumsi dan menafsirkan berita tersebut dengan preferensi mereka. Terus yang selanjutnya itu ada receiver, terus ada publik, PSSI, dan pihak terkait lainnya. Terus ada respon, berbagai reaksi muncul, termasuk perdebatan di media sosial dan perubahan opini publik. Terus ada feedback, jika ada perkembangan baru atau tekanan dari publik, media bisa menyesuaikan narasi
pemberitaan. Terus ciri-ciri komunikasi bisnis yang baik dan penyimpangannya. Ya, di sini ada ciri-ciri komunikasinya. Yang pertama itu praktis, mudah diakses dan dipahami. Telah dipenuhi oleh yang pertama itu Metro TV. Jadi itu biasanya Metro TV itu diaksesnya melalui TV atau YouTube. Jadi mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Terus kalau PSSI biasanya langsung wawancara. Jadi masyarakat itu langsung memahami dari sumber utamanya. Terus kalau publik dan supporter biasanya melalui media sosial, dan hal ini tuh sangat praktis dengan menggunakan komunikasi digital. Terus penyimpangannya itu Metro TV menggunakan framing tertentu. Hal ini menyebabkan berita tersebut jadi kurang objektif. Terus ada PSSI tidak langsung memberikan klarifikasi yang transparan. Terus kalau hal ini menyebabkan spekulasi menyebabkan spekulasi. Ciri-ciri komunikasi bisnis yang baik dan penyimpangannya yang selanjutnya, yang kedua ada faktual, yaitu berbasis fakta, tidak hanya opini yang telah dipenuhi oleh Metro TV dan PSSI. Metro TV menggunakan Sinteyong untuk wawancara langsung dan menyiarkan rekaman pertandingan untuk mendukung fakta yang diberitakan. Terus PSSI memberikan alasan pemecatan dengan menyoroti formatif, terus konflik internal dan komunikasi yang buruk. Penyimpangannya Metro TV menyoroti aspek konvensional sehingga berita yang disiarkan menjadi lebih terasa sensasionalnya. Terus publik di media sosial sering menyampaikan opini tanpa ada data konkret. Seperti mereka menyimpulkan bahwa PSSI melakukan pemecatan terhadap Sinteyong tanpa melihat performa tim secara objektif. Selanjutnya apa? Terus yang ciri-ciri komunikasi yang ketiga adalah jelas dan singkat, tidak bertele-tele dan mudah dipahami yang telah dipenuhi oleh PSSI lagi dan Metro TV. PSSI Erick Thohir dalam wawancaranya memberikan poin-poin alasan tentang pemecatan Sinteyong. Dan Metro TV memberikan struktur berita dengan teknik framing sehingga informasi yang diberitakan menjadi mudah dicerna. Penyimpangannya penjelasan PSSI tetap menimbulkan pertanyaan karena kurang spesifik, seperti penjelasan yang ada di ruang ganti atau di belakang media. Metro TV, terus yang kedua ada Metro TV terkadang terlalu panjang dalam membahas kontroversi, sehingga audiens seperti kita mudah terpengaruh dengan satu berita yang belum tentu itu dinilai secara objektif. Selanjutnya dilanjuti oleh Yusuf. Terima kasih. Yang keempat yaitu berorientasi target, itu menyesuaikan dengan audiens yang dituju. Jadi komunikasi bisnis yang baik itu harus memiliki tujuan atau target dan disampaikan dengan baik. Telah dipenuhi oleh Metro TV dan PSSI. Metro TV yaitu menyajikan berita dengan menarik agar dapat dinikmati oleh khalayak umum dalam perkembangan PSSI. Sedangkan PSSI merupakan menargetkan audiens sepak bola nasional untuk diwawancarai eksklusif yang lebih terarah. Penyimpangannya itu PSSI tidak cukup menargetkan penggemar sepak bola dan mendukung Sintayong secara langsung. Metro TV juga menyesuaikan pemberitaan untuk mendapatkan atensi publik. Yang kelima yaitu persuasif. Komunikasi bisnis yang baik itu harus bersifat mengajak atau membujuk, sehingga dapat mempengaruhi dan meyakinkan audiens. Jadi beritanya tidak boring, tidak bosan, sehingga telah dipenuhi oleh Metro TV, yaitu menggunakan format yang bisa diakses seperti YouTube dan TV. PSSI menyampaikan informasi melalui konferensi pers dan wawancara langsung, dan publik dan supporter yaitu menyampaikan pendapatnya dengan platform digital. Penyimpangannya yaitu Metro TV lebih cenderung memperkuat kontroversi daripada membangun narasi yang seimbang. PSSI kurang persuasif dalam meyakinkan publik. Publik dan supporternya itu berpendapat di media sosial.
Oke, yang terakhir di sini ada saran mengenai proses komunikasi yang harus dilakukan oleh stakeholder. Yang pertama itu PSSI sebagai pengambil keputusan utama. Saran yang pertama dari kami adalah transparansi dan konsistensi dalam komunikasi. Di permasalahan ini PSSI sendiri tidak transparansi dan tidak memberikan alasan yang jelas untuk terkait permasalahan pemecatan ini. Yang kedua itu ada melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Di permasalahan ini PSSI tidak melibatkan Sintayong dalam keputusan pemecatan. Jadi pemecatan sebelah pihak, padahal isu sebelumnya diperpanjang kontrak sampai tahun 2027. Yang ketiga ada memanfaatkan media yang tepat. Untuk yang kedua dari stakeholder Metro TV sebagai media pemberitahuan. Dari isu ini Metro TV sendiri dapat menaikkan rating media mereka, tetapi Metro TV harus selalu menjaga objektivitas dalam pemberitaan dan selalu mengutamakan edukasi publik. Yang ketiga ada publik sebagai audiens dan pemangku kepentingan tidak langsung. Kita sebagai audiens harus menganalisis dan informasi secara kritis serta berpartisipasi secara konstruktif. Oke, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Yang belum nanya, begini ya, bertiga belum nanya. Oke, boleh ya. Yang lain. Kelompok satu. Catat. Saya ingin bertanya, apakah PSSI telah melakukan komunikasi yang efektif terkait pemecatan ini? Oke. Ya, mungkin diperjelas sekali yang tadi kan nggak ada. Dicatat ya. Melakukan komunikasi yang efektif ya. Next. Apa dampak dari komunikasi yang tidak jelas dalam manajemen krisis seperti ini yang terjadi? Apa kira-kira dampak dari komunikasi yang tidak jelas dalam manajemen krisis seperti berita Sintayong ini? Ulang nggak Pak? Oke, next. Nama saya Dea Priana Andara dengan NIM 172444. Izin bertanya, gimana sih peran media sendiri ini dalam membentuk opini publik gitu dalam pemecatan Sintayong? Peran media. Dia peran media dalam membentuk opini publik gitu. Oke, waktu habis. Jawab. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Yahya. Itu tadi pertanyaannya dampak dari komunikasi yang tidak jelas dalam manajemen krisis ya, ya kan? Nah, sebenarnya iya sih banyak banget dampak yang ditimbulkan dari komunikasi yang tidak jelas atau miskomunikasi gitu ya. Nah, di miskomunikasi ini sebenarnya emang banyak banget terjadi, apalagi kayak misalkan kita kayak berorganisasi juga sering banget mengalami miskomunikasi yang sangat berdampak buat kegagalan suatu kegiatannya. Apalagi ini yang krisis isunya itu udah ya besar, udah trending topik. Jadi dampaknya itu cukup besar juga. Kayak misalnya itu ada memperburuk citra ya, memperburuk citra, terus ada memicu spekulasi negatif publiknya, terus ada juga menurunkan kepercayaan publik, juga meningkatkan konflik di medianya itu sendiri. Apakah sudah terjawab?
Lumayan Pak. Makasih ya. Izin menjawab dari pertanyaan Nae. Tadi pertanyaannya, apakah PSSI telah melakukan komunikasi yang efektif terkait pemecatan ini? Ya, Nek. Iya. Izin menjawab. Jadi itu tidak, PSSI itu tidak sepenuhnya melakukan komunikasi. Jadi kurangnya transparansi dan komunikasi yang kurang jelas sehingga menimbulkan ketidakpuasan serta kebingungan di kalangan supporter. Itu Nek. Oh, iya. Jelas, Pak. Izin menjawab pertanyaan Dea. Tadi itu peran media dalam membentuk opini publik terkait pemecatan ini. Nah, itu medianya itu menggunakan metode teknik. Nah, dia itu menggunakan teknik framing yang dapat memperbesar kontroversi. Terus mempengaruhi persepsi publik terhadap keputusan PSSI. Jadi menggunakan medianya itu metode itu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya ada pantun.